wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, di sini kami akan mempresentasikan hasil PPT kami dengan judul materi biaya modal. Di sini saya Ulan Rahayuningsi dengan NIM 19050249 sebagai moderator sekaligus pemateri kedua. Untuk pemateri pertama akan dijelaskan oleh Hilal Idia Rahmani dengan nomor NIM 190502 dan materi kedua saya sendiri. Untuk materi ketiga atas nama Widya Hidayani dengan nomor NIM 19050255. Baik, langsung saja untuk materi pertama yang akan dijelaskan oleh Hilal Idia Rahmani. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hilal Idia Rahmani dengan NIM 19050290. Saya akan menjelaskan tentang definisi dari biaya modal. Biaya modal adalah biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan untuk memperoleh dana, baik yang berasal dari hutang, saham preferen, saham biasa maupun laba ditahan untuk mendanai suatu investasi atau operasi perusahaan. Kemudian, biaya modal adalah tingkat hasil atas investasi total perusahaan yang menghasilkan tingkat pengembalian yang disyaratkan dari semua sumber pembelanjaannya. Cara untuk menghitung biaya modal yang pertama itu adalah dengan mengidentifikasi sumber dana, menghitung biaya modal individual. Yang ketiga itu adalah menghitung WACC, di mana WACC itu adalah biaya modal rata-rata tertimbang, yaitu Weighted Average Cost of Capital atau WACC, yang dimana WACC ini adalah tingkat pengembalian rata-rata yang harus perusahaan sediakan kepada pemasok modal agar mau mengkontribusikan uangnya ke perusahaan. Modal terdiri dari ekuitas dan utang, masing-masing memiliki biaya, dan karena perusahaan tidak menggunakannya dengan proporsi yang setara atau 50/50, maka mereka harus membobotinya berdasarkan tingkat kepentingannya terhadap struktur modal perusahaan. Cara untuk menghitung WACC ini adalah Anda perlu menambahkan biaya masing-masing komponen modal sesuai dengan porsinya terhadap total modal. Rumusnya itu adalah 1 dikurangi dengan tarif pajak marginal dikalikan dengan biaya dari utang. Biaya utang tersebut dikalikan dengan nilai pasar hutang perusahaan. Nilai pasar hutang perusahaan tersebut dibagi dengan nilai pasar hutang perusahaan ditambah dengan nilai pasar ekuitas perusahaan. Kemudian ditambah dengan biaya ekuitas dikalikan dengan nilai pasar ekuitas perusahaan dibagi nilai pasar hutang perusahaan ditambah dengan nilai pasar ekuitas perusahaan. Misalnya, sebuah perusahaan memiliki struktur modal 60% utang dan 40% ekuitas. Biaya hutang sebelum pajak oleh perusahaan adalah 8% dan biaya ekuitas adalah 9%. Tarif pajak marginal perusahaan adalah 20%. Maka WACC-nya adalah 60% dikali dengan 8% dikali 1 dikurangi 20% ditambah 40% dikali 9% sama dengan 7,4%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulan Rahayuningsi dengan NIM 19050249. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang biaya modal dan nilai dari perusahaan atau nilai perusahaan. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa biaya modal atau cost of capital itu adalah biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk mendapatkan suatu pendanaan. Jadi ada dua sumber pendanaan untuk perusahaan. Yang pertama itu ada namanya ekuitas atau equity, dan yang kedua itu utang panjang atau debit. Jadi biaya modal adalah gabungan antara cost of equity dan cost of debit. Nah, dalam manajemen keuangan, konsep dari biaya ini cukup penting. Biaya modal juga seringkali digunakan sebagai discount rate perusahaan, yaitu untuk menghitung nilai perusahaan dan menentukan apakah aktivitas perusahaan layak untuk dijalankan. Nah, apabila proyek atau aktivitas perusahaan tersebut menghasilkan tingkat pengembalian atau IRR yang lebih besar daripada cost of capital, berarti investasi tersebut merupakan nilai tambah. Nah, jika pengembaliannya itu lebih kecil, aktivitas tersebut berarti mengurangi nilai perusahaan. Di sini ada 3 alasan pentingnya melakukan perhitungan. Yang pertama, untuk memaksimalkan nilai perusahaan, biaya-biaya harus diminimalkan termasuk biaya modal. Terus yang kedua, ada
Yang kedua, estimasi biaya modal itu diperlukan dalam pengembalian keputusan untuk menggambarkan modal. Terus yang ketiga itu keputusan seperti leasing dan modal kerja yang membutuhkan estimasi biaya modal. Nah, mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Widya Dayani, NIM 1905020555. Di sini saya akan melanjutkan untuk materi selanjutnya, yaitu tentang fungsi biaya modal. Perhitungan biaya modal sangat erat kaitannya dengan pajak yang dikenakan kepada perusahaan. Biaya modal yang dikenakan kepada modal pinjaman akan berbeda dengan biaya modal dari modal itu sendiri. Konsep perhitungan biaya modal dapat didasarkan pada perhitungan sebelum pajak atau perhitungan setelah pajak. Perbedaan konsep ini karena pajak merupakan pengurangan laba yang diperoleh perusahaan, tetapi pada umumnya analisis biaya modal didasarkan pada keadaan setelah pajak. Apabila ada biaya modal yang dihitung sebelum pajak, maka perlu disesuaikan dulu dengan pajak sebelum dilakukan perhitungan biaya modal rata-rata. Biaya modal biasanya digunakan sebagai ukuran untuk menentukan diterima atau ditolaknya suatu usulan investasi, yaitu dengan membandingkan tingkat keuntungan dari usulan investasi tersebut dengan biaya modalnya. Yang dimaksud dengan biaya modal di sini adalah biaya modal yang menyeluruh. Misalnya, jika kita menggunakan metode net present value atau probability index untuk menentukan diterima atau ditolaknya suatu usulan investasi, maka biaya modal berfungsi sebagai diskon yang digunakan untuk menghitung nilai sekarang dari proses dan pengeluaran investasi. Oleh karena perhitungan rate of return didasarkan atas dasar sesudah pajak, maka sewajarnya kalau pembandingan atau yaitu biaya modal diperhitungkan atas dasar sesudah pajak. Dengan demikian, perhitungan biaya modal dalam buku ini akan didasarkan atas dasar biaya modal setelah pajak. Mungkin itu saja, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wallahumma biqul hadilah sabilir rasad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fearless.